Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Pak Guru minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik anak-anak, kita akan membaca surat di juz 30. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau kita lihat apakah kita sudah rapi. Sudah rapi atau belum? Sudah ya. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak Guru mau absen nih. Hani, Helina, Aisyah, Rizky. Ini bahwa musimnya sedang hujan terus, jadi Pak Guru mengingatkan kepada kalian untuk yang namanya menjaga kesehatan, baik itu di rumah maupun pas di sekolah. Di dalam agama Islam itu, bahwa kalau ada seseorang yang menjaga kebersihan, itu ada yang namanya peribahasa nih, bahwa sebagian dari iman adalah kebersihan. Ya. Minggu kemarin sih kita belajar tentang apa ya, Mas, Mbak? Oke, masih ingat ya? Pak Guru mau tanya nih ke beberapa anak, masih ingat nggak? Coba Ella, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya penyembelihan hewan. Ya, di situ hewan yang boleh untuk disembelih, contohnya apa Mbak Kek? Sapi. Kita kaitkan saat ini kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar tentang tata caranya atau praktek penyembelihan hewan, akikah maupun kurban, memanaskan semangat kita biar nggak ngantuk, nggak yang namanya letoy lah ya. Kita bikin semangat dulu. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang yang namanya ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan, akikah dan kurban. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menyembelih hewan sesuai dengan yang diajarkan atau yang memang syarat Islam itu perintahkan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan, akikah dan kurban sesuai dengan ajaran Islam melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun produk rencana proyek penyembelihan hewan, akikah dan kurban sesuai dengan ajaran Islam melalui pencarian informasi dari berbagai sumber dan diskusi dengan tepat. Jadi kita ada yang namanya diskusi, Mas, Mbak. Ya, akan membuat rancangan proyek tentang penyembelihan hewan, akikah dan kurban. Nah, setelah membuat proyek itu, nanti kita akan mensimulasikan atau mempraktekkan di depan kelas. Baik, anak-anak, Pak Guru ada pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian, kenapa kita wajib mengkonsumsi daging dengan cara yang halal? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Anjini. Taat kepada perintah Allah, jalan kesehatan, menumbuhkan akhlak yang baik, karena makanan yang masuk ke tubuh mengandung akhlak
seseorang. Oke, good. Terima kasih, luar biasa. Jadi menurut Mbak Andini itu bahwa kalau mengkonsumsi dengan cara yang halal itu pastinya satu buat kita jadi sehat. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah. Baik anak-anak, di sini ada Pak Guru ada sedikit tes buat kalian ya melalui aplikasi Mentimeter yang sudah Pak Guru bagikan di linknya di grup. Sudah dibuka? Sudah bisa diakses? Sudah ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Pak Guru ada sedikit cerita nih Mas Mbak. Awal mulanya dilaksanakannya kurban itu adalah ada cerita dahulu kala yaitu tentang dua orang nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Jadi dulu itu Allah memberikan perintah kepada ayahnya Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Anaknya Ismail. Diganti dengan domba yang gemuk lalu disembelihlah oleh si Nabi Ibrahim. Karena itu Mas Mbak, kita sebagai orang Islam yang wajib kita laksanakan adalah melaksanakan perintahnya Allah ya. Salah satunya adalah melaksanakan yang namanya kurban. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menampilkan video terkait materi yang akan kita pelajari. Jadi nanti Pak Guru minta tolong dilihat, diterawang, dipahami apa yang ada di situ ya. Nanti silakan dicatat hal-hal yang penting yang menurut kalian ada dalam video itu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang penyembelihan hewan, akikah dan kurban. Hingga hari ini kita selalu menyaksikan prosesi penyembelihan kurban. Tak sedikit dari kita yang masih mengingat dengan jelas bagaimana reaksi hewan kurban saat disembelih. Apa yang sudah kalian pahami dari video yang sudah Pak Guru tayangkan tadi? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, baik. Cara hewan secara Islam yaitu memakan hewan dari hewan hingga putus keluar makan, nafas, dan bawaan tadi. Yang dilakukan secara Islam tidak membuat itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Untuk hari ini kita belajar tentang tata cara penyembelihan hewan, akikah dan kurban. Ada beberapa hal yang akan Pak Guru sampaikan, bisa dilihat di layar depan. Ini ada, nanti kita akan belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu, ketentuannya seperti apa, kemudian tata cara penyembelihannya seperti apa, nanti yang terakhir adalah kesimpulan. Dan tata cara penyembelihannya yang harus kita lakukan biar sesuai dengan anjuran agama kita. Yang pertama, Mas Yoga bisa dibacakan? Siapkan lubang penampungan darah. Ya, yang pertama itu sebelum kita menyembelih, kita harus membuat yang namanya penampungan darahnya dulu. Karena kalau hewan disembelih itu pasti mengeluarkan darah. Darah itu banyak. Jadi kalau tidak dibuatkan lubang, itu nanti berserakan. Ini Mas Mbak, Pak Guru kasih tahu dulu bahwa penyembelihan hewan itu dalam Islam dibagi menjadi dua. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah penyembelihan secara tradisional. Yang selanjutnya yang kedua itu adalah penyembelihan secara mekanik atau namanya adalah dibantu dengan mesin. Yang pertama tinggal pastikan bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. Pak Guru akan berikan kalian waktu untuk berdiskusi. Diskusinya ngapain sih? Nanti Pak Guru akan berikan LKPD-nya ya. Kalian akan disuruh untuk membuat yang namanya proposal tata cara penyembelihan hewan akikah maupun kurban. Dan nanti di proposal itu setelah yang sudah kalian buat itu kalian nanti ngapain? Mempraktekkan. Bisa kalian gunakan berbagai sumber yang ada. Pak Guru sudah sediakan Chromebook. Kalian juga bawa HP, ada buku paket. Silakan gunakan semua yang kalian butuhkan untuk membuat yang namanya proposalnya. Pak Guru hanya kasih waktu 20 menit cukup? Cukup ya? Pak Guru kasih waktu. Kelompok 1 pakainya apa? Canva. Ya. Yang dia ada di LKPD ya.
Langkah-langkahnya sudah ada, tinggal kalian cari materinya. Gitu. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Guru. Siap. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai proposalnya? Sudah siap mempresentasikannya? Oke, karena sudah selesai diskusinya, kita akan mulai presentasi. Nanti dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafidatul Hairiyah. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan proposal yang sudah kami buat dengan judul Tata Cara Penyembelihan Kurban Sesuai Syariat Islam, yang disusun oleh Siti Hafidatul Hairiyah, Aulia Nur Az-Zahra. Latar belakang, ibadah kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkurban adalah salah satu bentuk penyataan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan. Jadi, bagi orang yang mampu, maka diwajibkan untuk berkurban. Waktu dan tempat kegiatan, Sabtu 14 Desember 2024, dengan tempat belakang Masjid Sabila Rosyad, SMP Negeri 3 Bobotsari. Pembagian tugas, Siti Hafidatul Hairiyah sebagai orang yang berkurban, Aulia Nur Az-Zahra sebagai orang yang berkurban, Erlangga Mulia Akbar sebagai juru sembelih, Sesika Adelia Pratiwi sebagai ketua panitia kurban, Andini Wiharyanti sebagai anggota panitia kurban. Yang pertama, siapkan lubang untuk penampungan darah. Niat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi, luar biasa atas hasil diskusinya. Ya. Kita akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, refleksi juga terkait materi yang sudah kita pelajari. Mbak Ayu, yang pertama. Kesimpulan kegiatan penyembelihan hewan, akikah dan kurban merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT dengan syarat, rukun dan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Oke, terima kasih. Silakan jawab. Informasi yang kalian dapat dari gambar itu apa? Tuliskan di situ. Yuk, gambar apakah itu? Dijelaskan ya. Wah, ada banyak. Oke, kita coba ya jawaban kalian. Pak Guru mau menyampaikan sedikit pemberitahuan terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan kita sudah selesai, nanti kalian akan belajar tentang yang namanya Bani Umayyah. Jadi silahkan kalian bisa pelajari materinya di rumah, dibaca-baca dulu di buku paket maupun sumber lain yang bisa kalian gunakan, ya. Pak Guru berterima kasih pada kalian dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.